Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cian Roslitua Petel dengan NIM 20400-561 dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada hari ini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Bagian keempat, pertanahan. Paragraf pertama, bank tanah. Pasal 125 ayat 1, pemerintah pusat membentuk Badan Bank Tanah. Ayat kedua, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Ayat ketiga, kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang harus dipisahkan. Ayat keempat, Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pasal 126 ayat 1, Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk A. kepentingan umum, B. kepentingan sosial, C. kepentingan pembangunan nasional, D. pemerataan ekonomi, E. konsolidasi lahan, dan F. reforma agraria. Pasal 127, Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non-profit. Pasal 128, sumber kekayaan Badan Bank Tanah dapat berasal dari A. anggaran pendapatan dan belanja negara, B. pendapatan sendiri, C. penyertaan modal negara, dan D. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 129 ayat 1, tanah yang dikelola Badan Bank Tanah diberikan hak pengelolaan. Ayat 2, hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ayat ketiga, jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Pasal 130, Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 terdiri atas A. komite, B. dewan pengawas, dan C. badan pelaksana. Pasal 131 ayat 1, komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf A diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait. Ayat kedua, ketua dan anggota komite ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pasal 132 ayat yang pertama, Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 7 orang terdiri atas 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih oleh pemerintah pusat. Pasal 133 ayat 1, Badan Pelaksana terdiri atas kepala dan deputi. Ayat 2, jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh ketua komite. Ayat ketiga, kepala dan deputi diangkat dan diberhentikan oleh ketua komite. Ayat keempat, pengangkatan dan pemberhentian kepala dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diusulkan oleh Dewan Pengawas. Pasal 134, ketentuan lebih lanjut mengenai komite dan Dewan Pengawas dan badan pelaksana diatur dalam peraturan presiden. Pasal 135, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf kedua, penguatan hak pengelolaan. Pasal 136, hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Pasal 137 ayat 1, sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada A. instansi pemerintah pusat, B. pemerintah daerah, C. badan bank tanah, D. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, E. badan hukum milik negara atau daerah, atau F. badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Ayat yang kedua, hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama memberikan tanah sesuai dengan rencana tata ruang,
menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan menentukan tarif dan menerima uang pemasukan atau ganti rugi atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Ayat ketiga, pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Ayat 4, hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138 ayat 1, penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat 2 huruf B dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Pasal 139 ayat 1, dalam keadaan tertentu pemerintah pusat dapat membatalkan dan atau mencabut hak pengelolaan sebagian atau seluruhnya. Ayat kedua, tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 140 ayat 1, dalam hal bagian di bidang tanah hak pengelolaan diberikan dengan hak milik bagian bidang tanah hak pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya. Ayat 2, hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Pasal 141, dalam rangka pengendalian pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 142, ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf ketiga, satuan rumah susun untuk orang asing. Pasal 143, hak milik atas satuan rumah susun merupakan kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 144 ayat 1, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada A. warga negara Indonesia, B. Badan Hukum Indonesia, C. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau E. perwakilan negara asing dari lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia, dan E. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Ayat yang kedua, hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Pasal 145 ayat 1, rumah susun dapat dibangun di atas tanah A. hak guna bangun atau hak pakai di atas tanah negara, atau B. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Ayat kedua, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapat sertifikat layak fungsi. Ayat ketiga, pemberhentian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan perpanjangan dan pembaruan hak apabila sudah mendapat sertifikat layak fungsi. Paragraf keempat, pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Pasal 146 ayat 1, tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang dan atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Ayat kedua, batas kepemilikan pada ruang atas tanah atau pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 147, tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.